فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya ikhwan kajian kita dari kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullah. Setelah kita membaca ayat yang ke-20 sampai ke-26 dari surat Al-Maidah tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel. Sekarang akan kita kumpulkan dan kita ulang kembali sedikit dari faedah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Dan ini kita pilih-pilih saja, bukan berarti tidak ada faedah yang lain selain yang kita sebutkan. Di antara faedah yang bisa kita ambil dan pelajaran yang kita petik ya ikhwan adalah yang pertama wujubu dzikri ni'amillahi ta'ala wa syukruha. Kewajiban untuk mengingat-ingat nikmat Allah dan mensyukurinya. Wujubu dzikri ni'amillahi ta'ala wa syukriha. Kewajiban untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya. Sawa'un kana bil qalb wal lisan wal jawarih. Baik mensyukurinya dengan hati maupun dengan lisan maupun dengan anggota tubuh. Dan ini sangat sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kita baca kemarin, Nabi Musa mengatakan wa qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Nah, dan ini diperintahkan agar disyukuri, diingat untuk kemudian disyukuri. Nah, faedah yang berikutnya, anna ba'tsal anbiya fil umami min a'zamin ni'ami wa akbariha. Anna ba'tsal anbiya fil umami min a'zamin ni'am wa akbariha. Bahwasanya pengutusan para nabi di tengah-tengah suatu kaum adalah di antara nikmat terbesar. Diutusnya para nabi di tengah-tengah kaum ini adalah di antara nikmat yang paling besar. Walihada qaddima fil ayat. Oleh karena itu didahulukan di dalam ayat daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena itu di dalam ayat yang kita baca kemarin didahulukan penyebutan nikmat diutusnya nabi. Pengutusan para nabi adalah di antara nikmat terbesar. Oleh karena itu didahulukan di dalam ayat. Idz ja'ala fikum anbiya. Baru setelah itu wa ja'alakum muluka. Nah, bahkan ini lebih besar daripada nikmat kita dijadikan sebagai orang-orang yang merdeka dan bukan budak. Nah, sehingga ini disyukuri nikmat diutusnya para nabi. Faedah yang berikutnya, kullama kanatin ni'mah 'alal 'abdi atam kana syukru 'alaihi aujaba wa alzam. Setiap kali kenikmatan atas orang hamba semakin sempurna, maka semakin wajib baginya untuk mensyukurinya. Kullama kanatin ni'mah 'alal 'abdi atam kana syukru 'alaihi aujaba wa alzam. Semakin
sempurna kenikmatan atas orang hamba, maka semakin wajib untuk mensyukurinya. Makanya nggak ada alasan bagi Bani Israel untuk tidak mentaati perintah Allah dan juga Nabi mereka itu. Karena sudah sekian banyak nikmat. Bahkan mereka mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah didapatkan oleh umat-umat yang sebelum mereka. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Tidak ada sebelum mereka yang mendapatkan nikmat sebesar mereka. Oleh karena itu mereka ditekan terus oleh Allah dan juga Nabi-Nya untuk mensyukuri nikmat tersebut. Karena nikmat atas mereka lebih sempurna dibandingkan dengan kenikmatan atas orang lain. Nah, faedah yang berikutnya, fadilatu ardi Syam, keutamaan negeri Syam. Dikarenakan Allah SWT mensifatinya dengan muqaddasah. Nah, dan tidak disebut tanah haram ya. Kemarin mungkin tersebutkan oleh kita tanah haram. Ini kurang tepat. Dikarenakan al-haram fil Islam hanya dua saja. Al-haram al-Makki dan juga al-haram al-Madani. Namun dia tanah suci iya. Muqaddasah. Al-Ardul Muqaddasah ini daerah mana? Syam, Palestina, kemudian Suriah sekarang dan sekitarnya. Ini masuk daerah Syam. Disifati oleh Allah SWT dengan muqaddasah, ay al-mutahhara minasyirk. Nah, yaitu kosong dan bersih dari kesyirikan. Wa baraka fiha, dan diberi berkah padanya. Li annaha ardun nubuwat, juga dikatakan itu adalah negerinya para nabi. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi di sekitarnya, itu ya negeri Syam. Faedah yang berikutnya, anna taqadduma haqqan bittiba'ir rusul. At-taqaddum haqqan bittiba'ir rusul. Kemajuan yang hakiki adalah dengan mengikuti para rasul. Kemajuan yang hakiki adalah dengan mengikuti para rasul alaihi wassalatu wassalam dan apa yang mereka bawa berupa syariat. Wa ma ja'u bihi minasyar'. Nah, ini at-taqaddum. Wa aksuhu anna mukhalafatu dzalika hiya ta'akhur haqqan. Dan sebaliknya, menyelisihi para rasul adalah keterbelakangan dan kemunduran yang hakiki. Nah, sehingga yang disebut terbelakang, tidak maju, mundur, negara yang mengalami kemunduran dan yang semisalnya adalah yang menyelisihi para rasul. Dan sebaliknya, bahwasanya mukhalafatu dzalika hiya ta'akhur haqqan, menyelisihi para rasul dan apa yang dibawa oleh para rasul berupa syariat adalah kemunduran dan keterbelakangan. Ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mensifati pembangkangan dan penolakan Bani Israel terhadap ajakan Nabi Musa dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Allah sifati dengan apa? Irtidad, wala tartaddu ala adbarikum. Apa mana irtidad kemarin? Ar-ruju', mundur ke belakang. Maka jangan kalian mundur ke belakang. Nah, sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa mereka dikatakan mundur? Dikarenakan mereka tidak mentaati siapa ini? Perintah Rasulnya. Dan mereka tidak mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka disifati mereka dengan apa? Al-mudbirin, orang-orang yang mundur. Al-ta'akhirin, orang-orang yang terbelakang. Nah, sehingga sebaliknya kalau kita ingin maju adalah dengan cara mengikuti para rasul dan apa yang mereka bawa berupa syariat. Nah, faedah yang berikutnya, annal haqqa la yu'damu min qailin bih, bahwasanya kebenaran pasti akan ada yang mengatakannya. Annal haqqa la yu'damu min qailin bih, bahwasanya kebenaran tidak akan kosong dari orang yang mengatakannya. Pasti akan ada orang yang mengatakan kebenaran. Sebanyak apapun yang mengatakan kebatilan, pasti akan tetap ada satu dua yang mengatakan kebenaran. Ini diambil dari mana ini, Afwan? Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim.
Di tengah-tengah pembangkangan Bani Israel masih ada dua orang yang mengatakan kebenaran dan ingin mentaati perintahnya Nabi Musa AS. Tidak semuanya, pasti akan ada. Satu ataupun dua akan tetap ada. Nah, wa annal ummah la tajtami 'ala dhalalah, dan bahwasanya umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Nah, termasuk kaumnya Nabi Musa, tidak akan semuanya sepakat di atas kesesatan. Pasti akan ada satu dua yang di atas apa ini? Kebenaran. Nah, dan ini juga perwujudan dari ucapan Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa ada sampai hari kiamat dari umatku ini sekelompok orang yang di atas apa ini? Kebenaran, mansurah. Mereka senantiasa tertolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang hari kiamat nanti. Makanya namanya Taifah al-Mansurah. Kelompok yang ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya apa ini? Segelintir orang. Nah, faedah yang berikutnya, al-khauf minallah min ni'amillahi ta'ala 'alal 'abd. Memiliki rasa takut kepada Allah adalah nikmat terhadap seorang hamba. Memiliki rasa takut kepada Allah adalah nikmat atas seorang hamba. Qala rajulani minal ladzina yakhafun an'amallahu 'alaihima. Di antara bentuk nikmat Allah kepada mereka berdua itu adalah rasa takut mereka. Qala rajulani minal ladzina yakhafun. Punya rasa takut, dan itu termasuk bagian dari nikmat. An'amallahu 'alaihima. Allah telah beri mereka nikmat. Nah, karena itu akan mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan. Nah, rasa takut ini akan mendorong kita melakukan apa? Ketaatan dan meninggalkan maksiat. Sehingga sangat berharga punya nikmat, mendapatkan nikmat berupa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang berikutnya, anna aqwal udad wa a'zamal asbabil ghalabah wan nasr 'alal a'da at-tawakkul 'ala Allah wahda. Aqwal udad wa a'zama asbabil ghalabah, sekuat-kuatnya persiapan atau persenjataan dan sebab kemenangan atas musuh adalah bertawakal hanya kepada Allah semata. Persenjataan yang paling kuat dan sebab terbesar kemenangan atas musuh adalah tawakal hanya kepada Allah semata. Ini adalah aqwal udad, persenjataan yang paling kuat, wa a'zamul asbab, dan sebab yang terbesar, lil ghalabati 'alal a'da, untuk bisa menang melawan musuh. Tawakkul 'ala Allah wahdah, adalah tawakal hanya kepada Allah semata. Wa 'alallahi fatawakkalu. Ini senjata terakhir dan terbesarnya. Untuk kalian bisa menang melawan kaum tersebut, maka kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, al-jam'u baina fi'il asbab wa tawakkul 'ala Allah. Menggabungkan antara melakukan usaha dan tawakal kepada Allah. Menggabungkan antara melakukan usaha dan tawakal kepada Allah. Digabungkan dua-duanya. Tawakal ya iya, melakukan sebab juga iya. Sebagaimana yang disarankan oleh kedua orang tersebut. Selain disuruh tawakal, mereka juga disuruh apa? Triknya supaya menang. Udhulu alaihimul bab. Masuknya diam-diam, tiba-tiba sudah ada di pintu gerbangnya mereka. Itu caranya kalau kalian mau menang. Selain tawakal juga fi'lul asbab, juga dengan melakukan sebab dan usaha. Nah, faedah yang berikutnya, annan nasr laisa bil quwwati dzahirah wa innama hiya bi quwwatil iman wa tawakkul 'ala Allah. An-nasr laisat bil quwwati dzahirah wa innama biha wa bi quwwatil iman. Kemenangan tidak semata-mata dengan kekuatan zahir, tapi juga dengan kekuatan iman dan tawakal. Kemenangan tidak hanya dengan kekuatan zahir, tapi juga dengan kekuatan iman dan tawakal. Bukan berarti nggak perlu. Tapi bukan itu tolak ukurnya.
Kalau itu tolak ukurnya nggak akan menang kaumnya Nabi Musa. Karena yang dihadapi siapa ini? Jabbarin. Orang-orang yang kuat, tinggi, besar. Nah, tapi mereka tidak punya iman. Kok nggak punya iman gimana? Punya iman atau enggak kaum yang di dalam Ardul Muqaddasah? Sedikit. Ada imamnya enggak? Kenapa? Ya karena disuruh jihad. Masa dijihati yang apa ini? Yang mukmin. Menunjukkan mereka enggak punya iman, makanya disuruh apa? Diperangi. Nah, faedah yang berikutnya, fadilatu ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mada tafawud bainahum wa baina bani Israil wa sairil umam. Fadilah ashabi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mada tafawud bainahum wa baina bani Israil wa sairil umam. Dan perbedaan antara mereka dan Bani Israel dan umat yang lainnya, fi ta'ati wal imtisal wa tauqiri nabiyihim, dalam hal ketaatan kepada nabi mereka. Jauh berbeda antara ketaatan para sahabat kepada nabi dan antara ketaatan Bani Israel kepada Nabi Musa dan juga umat-umat yang lain. Ini sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, para sahabat siap untuk diajak untuk berbuat apa saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti Bani Israel yang justru menyuruh Allah dan Nabi Musa untuk berperang berdua saja. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Faedah yang berikutnya, al-uquba 'ala dzam qad takunu bi zawali ni'matin mawjudah aw daf'i ni'matin qad aqada sababu wujudiha aw ta'khiraha ila waqtin akhar. Hukuman atas dosa bisa dengan beberapa bentuk. Hukuman terhadap dosa bisa jadi dengan beberapa bentuk. Ada 3 yang kemarin kita sebutkan. Yang pertama, zawalu ni'matin mawjudah. Zawalu ni'matin mawjudah, hilangnya nikmat yang sudah ada. Ini bentuk hukuman. Zawalu ni'matin mawjudah, hilangnya nikmat yang sudah ada. Audafu ni'matin qadin aqada sabab wujudiha, atau tertahannya nikmat yang telah terpenuhi semua sebab-sebabnya. Tertahannya sebuah nikmat, tertolaknya sebuah nikmat yang telah terpenuhi semua sebab-sebabnya. Semua harusnya ini secara teori sudah harus datang nikmatnya. Sebabnya sudah dilakukan semua, nggak ada penghalang, tapi nggak jadi datang. Nah, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa yang kita lakukan. Penghalangnya maksudnya secara teori. Nah, kalaupun dosa ya tetap dihitung sebagai apa ini? Penghalang. Nah. Atau yang ketiga, ta'khiruha ila waqtin akhar, penundaan nikmat tersebut sampai waktu tertentu. Penundaan. Ini diambil dari fa'innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Al-Ardul Muqaddasah, negeri yang disucikan itu diharamkan bagi mereka selama berapa? 40 tahun. Sebagai bentuk hukuman kepada mereka ditunda. Masuknya mereka ke Ardul Muqaddasah ditunda sampai 40 tahun lagi. Sebagai bentuk hukuman atas mereka. Faedah yang berikutnya, yang terakhir. Yang bagi alal muslim badlul jahdi aw juhdi fid da'wati ila Allah. Pantasnya bagi seorang muslim untuk mengerahkan usahanya dalam berdakwah kepada Allah. Yang bagi alal muslim badlul juhdi fid da'wati ila Allah. Sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengerahkan usahanya atau kemampuannya dalam berdakwah kepada Allah. Wa ya'lam anna hidayatal qulub biyadi 'allamil ghuyub. Dan hendaknya dia mengetahui bahwasanya hidayah murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sambil dia mengetahui bahwasanya hidayah, wa ya'lam anna hidayatal qulub biyadi 'allamil ghuyub. Bahwasanya hidayah hati itu di tangan
Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ini? Ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil punya keyakinan bahwasanya yang namanya hidayah hati itu di tangan Allah, supaya apa kita nih? Supaya tidak terlalu sedih ketika dakwahnya ditolak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di akhirnya, fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Jangan kamu bersedih. Kamu sudah melakukan segala usahamu wahai Musa. Nah, tapi yang namanya hidayah memang hanya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kamu terlalu sedih atas mereka orang-orang yang fasik itu. Paham ya? Nah, fala yahzan. Nah, maka dia pun tidak sedih ala dhalali man dhallah, atas sesatnya orang yang sesat. Maka ia tidak sedih, sehingga ini larangan untuk bersedih dari orang-orang yang sesat setelah didakwahi, setelah diupayakan semua usaha untuk memberinya hidayah, maka nggak perlu disedih, bahkan dilarang Nabi Musa untuk sedih kepada Bani Israel. Karena Allah khawatir atau Allah merasa karena Nabi Musa ini adalah sifatnya sangat penyayang, maka khawatir Nabi Musa terlalu dalam apanya? Kesedihannya melihat hukuman kepada Bani Israel. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'sa 'alal qaumil fasikin. Kamu nggak perlu bersedih wahai Musa atas apa yang menimpa orang-orang yang fasik tersebut. Karena itu adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Nah, dan ini banyak dalam ayat-ayat yang lain ya, kawan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Nabi kita juga dilarang. Maka jangan engkau dikuasai oleh sifat penyesalan atas apa yang menimpa mereka, wahai Muhammad. Enggak usah terlalu menyesal, kamu sudah melakukan apamu? Tugasmu, selesai. Namanya hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Mungkin kamu sedih jiwamu, sempit hatimu ketika melihat mereka itu tidak mau apa ini? Beriman. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, enggak usah kamu apa ini? Pedulikan lagi setelah kamu dakwahi, setelah kamu sampaikan kepada mereka, tidak usah terlalu sedih, tidak usah sempit hati, tidak usah menyesal dan yang lain-lainnya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Adapun ayat yang ke-27 dan seterusnya tentang kisah dua orang anak Adam yang memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kisah tersebut akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.